Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta laksar angkatan 3 golongan 3 lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Pada kesempatan ini kami akan melakukan tugas diskusi tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart government. Tapi sebelum memulai diskusi ini, mungkin alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Baik, langsung saja mungkin dari saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afkan Jaya, ahli pertama administrator kesehatan dari instansi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini saya ditempatkan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan teman-teman yang lain. Tadi silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Mulyana, ahli pertama epidemiolog kesehatan. Saya ditempatkan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di seksi pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Baik, selanjutnya ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Sumarno SKM untuk jabatan fungsional administrator kesehatan dan penempatan di unit pelaksana teknis daerah, laboratorium kesehatan dan unit transfusi darah. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Apriyanti dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di tempat manusia kesehatan. baik, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang Internet of Things dalam pemerintahan. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang materi Internet of Things. Silakan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat apa itu IoT. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication Technology atau ICT, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanannya terhadap masyarakat. Konsep pemerintahan elektronik atau e-government telah dirumuskan agar penerapan ICT dalam pemerintahan bisa berjalan lebih efektif. Konsep e-government sudah dijajaki dan ditetapkan pemerintahan Indonesia sejak tahun 2003 dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Presiden Joko Widodo telah menjadikan e-government sebagai salah satu kebijakan kunci pemerintahannya. Salah satu jenis teknologi yang berpotensi dan semakin banyak digunakan dalam e-government adalah Internet of Things atau IoT. Istilah IoT mengacu kepada segala jenis perangkat cerdas yang terhubung ke internet dan mengumpulkan dan mengirimkan data setiap saat. Karena pada saat ini sangat mudah menanamkan chip dan menghubungkan setiap benda ke internet. Perangkat yang disebut sebagai Internet of Things bisa sangat beragam. IoT semakin banyak diadopsi di berbagai sektor di Indonesia. Pada 2022, Asosiasi IoT Indonesia atau ASIOT menyebutkan bahwa perangkat IoT di Indonesia mencapai 400 juta unit dengan nilai pasar menembus 350 triliun. IoT menjadi teknologi kunci sebagai jaringan saraf yang mampu memperoleh data dari berbagai jenis sensor yang tersebar di seluruh penjuru kota. Namun, potensi penerapan IoT sebenarnya tidak terbatas pada infrastruktur perkotaan saja dan bisa digunakan oleh lembaga pemerintahan, pada umumnya sebagai bagian dari penerapan e-government. Mungkin itu saja secara singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin ada
yang bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana itu IoT dan contoh pengaplikasiannya? Ya, baiklah, sebenarnya seperti ini singkatnya, IoT itu adalah aktivitas manusia dengan benda atau benda dengan benda seperti robot, sensor, platform, atau cloud yang terhubung satu sama lain untuk saling memberi informasi. Jadi konsep teknologi yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan. Nah, contoh sederhananya yang bisa kita jumpai sehari-hari, misalnya CCTV yang kita bisa pantau lewat smartphone. Ya, seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambah. Baik, mungkin di sini kan pengantar materi yang telah dijelaskan sebelumnya tadi memang benar. Jadi penerapan IoT ini telah banyak diadopsi oleh berbagai sektor. Nah, salah satunya misalkan sektor kesehatan, keuangan, manufaktur, pertahanan, transportasi. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan dari IoT ini dari segi atau sektor kesehatan. Contohnya itu ialah adanya jam tangan smartwatch. Dalam hal ini contohnya untuk merek Apple Watch, Samsung Watch, ataupun smartwatch yang dapat mengontrol kesehatan pengguna seperti mendeteksi jantung, kemudian nadi, mengingatkan kita ketika kita kekurangan aktivitas fisik, kemudian akan baca berapa gelas air yang telah kita minum, kemudian akan membaca berapa jumlah kalori yang keluar dan lain sebagainya. Nah, selain contoh smartwatch ini, contoh lainnya yaitu pada aplikasi Peduli Lindungi ya, yang dimana aplikasi Peduli Lindungi itu dapat mendeteksi seseorang yang telah melakukan vaksinasi, serta mendeteksi terkait bagaimana penyebaran dari virus corona, serta banyak lagi pengaplikasian dari IoT ini terhadap sektor kesehatan. Terima kasih. Mungkin salah satu dari teman bisa memberikan pendapat kenapa pemerintah ingin menerapkan Internet of Things di Indonesia. Baiklah, saya mungkin ingin menyampaikan sedikit pendapat saya. Menurut saya, pemerintah ingin menerapkan IoT di Indonesia ini karena agar negara kita ini tidak ketinggalan dengan persaingan antar negara, tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Belum lagi di Indonesia itu fenomena penggunaan smartphone itu angkanya cukup tinggi. Nah, dengan melihat hal ini, pemerintah juga bisa memanfaatkan atau bisa jadi salah satu peluang untuk mendukung penerapan IoT di kehidupan sehari-hari. Karena kita bisa lihat saja penggunaan smartphone di Indonesia tuh tinggi angkanya. Anak kecil saja sekarang sudah pakai gadget. Jadi mungkin yang dilihat pemerintah juga itu bisa mendukung salah satu penerapan IoT. Mungkin itu jika teman-teman yang lain. Ya. Tadi Saudari Aprianti sudah menjelaskan tentang apa sih pentingnya dari IoT itu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apa tantangan kenapa IoT ini belum diterapkan? Maksudnya kenapa e-government di Indonesia itu belum menerapkan sistem IoT? Ya, mungkin pertanyaan itu bisa saya jawab. Terkait penerapan IoT tidak bisa dipungkiri merupakan hal yang semestinya sudah banyak diterapkan oleh berbagai pihak, baik kelompok, perorangan, ataupun di sektor pemerintahan, khususnya di layanan publik. Namun pada implementasinya ternyata masih ada beberapa permasalahan yang seringkali dihadapi oleh beberapa pihak. Contoh penerapannya di Indonesia yaitu terkait masalah biaya yang dibutuhkan cukup tinggi karena penerapan IoT akan merubah semua sistem yang ada, merubah semua sistem yang sebelumnya sudah diterapkan. Selain itu, kendala lainnya yaitu masalah kurangnya pemerataan sistem jaringan internet di wilayah Indonesia. Mungkin itu saja pendapat saya tentang kendala penerapannya di Indonesia.
Oke, saya ingin bertanya tentang sejauh mana sih sekarang perkembangannya IoT atau penerapannya IoT yang ada di Indonesia? Bisa teman-teman berikan tanggapan? Di sini saya mau mencoba menjawab ya. Jadi pertanyaannya terkait bagaimana sejauh mana penerapan IoT di Indonesia. Jadi menurut sepengetahuan saya dan sepengetahuan saya, dan mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman, jadi sejauh ini telah ada beberapa daerah yang telah menerapkan atau sedikit demi sedikit atau bertahap demi tahap menerapkan IoT. Nah, salah satunya misalkan daerah yang ada di Kepulauan Jawa ya. Di sana itu sudah dikatakan sebagai smart city ya, smart city. Kan kita ketahui bersama bahwa ketika misalkan suatu daerah dikatakan smart city, berarti dia telah menerapkan salah satu contohnya adalah IoT ya, IoT. Nah, di sini mungkin saya ingin menggambarkan sedikit ya tentang pengertian dari smart city. Di mana smart city itu adalah kota cerdas yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya, yaitu dengan mengintegrasi teknologi, informasi, dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana IoT di daerah kecil yang ada di wilayah? Ya, tentu seperti yang kita ketahui bahwa termasuk di kota dan di desa, apalagi di pulau dan daerah terpencil, itu tentu saja ada kesenjangan infrastruktur, termasuk kesenjangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, tapi pemerintah melalui Kominfo berusaha agar kesenjangan tersebut bisa diminimalisir dengan beberapa program, misalnya dengan bakti aksi atau palaparing dan penyediaan BTS di daerah yang termasuk wilayah blank spot telekomunikasi. Nah, di sini salah satunya misalnya untuk program bakti aksi sendiri, di mana Kominfo, dalam hal ini Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, itu menyiapkan ribuan titik akses internet di lokasi baru, termasuk diantaranya adalah pulau, desa terpencil dan tertinggal, termasuk yang terluar juga, terutama di fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor-kantor pemerintahan. Hal ini tentu saja bisa menjadi langkah awal untuk akses internet yang merata. Harapannya dengan akses internet yang merata ini di masa yang akan datang, IoT juga bisa diterapkan bahkan di pulau ataupun di desa terpencil. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain, masih ada yang ingin bertanya terkait tentang penerapan IoT di Indonesia? Baik, terima kasih. Di sini mungkin saya tidak akan memberikan pertanyaan atau tanggapan, jadi sedikit menarik bukan kesimpulan juga sih. Jadi pada intinya terkait dengan penerapan IoT di Indonesia, jadi pemerintah saat ini sedang mengusahakan untuk pelaksanaan IoT di Indonesia. Namun tidak bisa kita pikir bahwa dengan banyaknya keterbatasan yang ada, entah itu dari sumber daya manusia, entah itu dari biaya, jadi pada intinya pemerintah itu mengusahakan IoT ini secara bertahap, dimulai dari kota-kota besar seperti di Jakarta, di pulau-pulau Jawa terlebih dahulu, kemudian misalkan pada gerbang Indonesia Timur, misalkan di Makassar, diterapkan di Makassar, tetapi pada intinya pihak pemerintah Indonesia itu mengusahakan untuk semua tempat itu bisa merasakan bagaimana pelayanan IoT itu sendiri dalam rangka terciptanya suatu pelayanan yang bisa memuaskan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Tadi tanggapan dari Diani. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin menanggapi terkait diskusi kita, materi tentang Internet of Things. Baik, mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini.
Saya akan merangkum dari beberapa hasil diskusi kita, yaitu pemerintah saat ini harus terus mendorong penerapan dan pengembangan Internet of Things dengan mengembangkan IoT dapat meningkatkan performa dengan mengintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola kehidupan sehari-hari dengan tujuan mempertinggi efisiensi dan efektivitas dan memperbaiki pelayanan publik dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai ASN diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi yang ada. Contohnya penerapan IoT di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya, dan diharapkan semoga Mamuju bisa menyusul sebagai kota yang bisa menerapkan Internet of Things dalam mewujudkan smart governance. Demikian diskusi kita pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sobat Indobot, jumpa lagi di channel Indobot TV. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Internet of Things dan penerapannya. Kini hampir semua kegiatan atau aktivitas bisa diselesaikan dengan mudah oleh teknologi. Nah, apa sih sebenarnya Internet of Things itu? Internet of Things atau sering disebut dengan IoT pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Anston pada tahun 1999. Internet of Things merupakan konsep teknologi yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Unsur-unsur pembentuk IoT. Ada beberapa unsur pembentuk IoT seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia yang ditambahkan ke dalam sistem teknologi, diatur dan dikembangkan oleh konteks ilmiah. Selanjutnya ada perangkat berukuran kecil. Dalam IoT, perangkat kecil ini sangat mendukung dan meningkatkan skalabilitas, ketepatan, dan juga fleksibilitas. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Tantangan terbesar dalam mengkonfigurasi Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya itu sendiri, di mana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Penerapan IoT. Berkembangnya teknologi IoT saat ini menjadi perhatian bagi semua masyarakat dunia. Berbagai kegiatan atau aktivitas bisa dibantu dan diselesaikan dengan mudah oleh teknologi. Berikut merupakan penerapan IoT di berbagai kehidupan sehari-hari. Nomor 1. Sistem e-tilang. Penerapan sistem e-tilang ini menerapkan banyak CCTV di setiap lampu merah dan persimpangan kota, di mana CCTV ini terkoneksi dengan data center di kepolisian yang merekam nomor polisi pelanggar lalu mencocokkannya dengan BPKB pengguna. Lalu polisi akan mendatangi rumah pelanggar dan melakukan tilang. Sistem ini terbilang cukup efektif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan cocok untuk diterapkan di banyak kota besar di Indonesia. Diharapkan dengan adanya sistem ini, pelanggaran lalu lintas akan berkurang. Nomor 2. Waste Management. Waste
management merupakan alat untuk monitoring volume sampah di suatu tempat penampungan yang bisa dipantau dari jarak jauh. Petugas kebersihan kini tak perlu lagi mendatangi tempat sampah warga untuk memeriksa, karena terbantu adanya IoT pada perangkat smartphone dan sistem sensor yang terdapat di dalam truk sampah. Nomor 3. Colokan listrik pintar. Colokan listrik pintar ini merupakan stop kontak berbasis IoT yang dikendalikan melalui internet. Jadi, kita dapat mengontrol dan menjadwalkan penggunaan alat-alat elektronika yang ada di rumah hanya dengan menggunakan smartphone kita. Nomor 4. Smart farming. Sistem pertanian cerdas berbasis IoT dapat membantu memantau, misalnya cahaya, suhu, kelembapan, dan kelembapan tanah dari ladang tanaman menggunakan sensor yang terhubung. IoT juga berperan dalam mengotomatisasi sistem irigasi. Nomor 5. Smart Garage Door. Smart Garage Door merupakan proyek IoT yang dapat memonitoring status pintu garasi sekaligus membukanya dengan fitur scanner sidik jari. Apabila proyek ini diterapkan, kita bisa memonitoring garasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan melalui smartphone. Untuk akses pembukanya juga akan lebih aman karena harus melalui scan sidik jari yang ada di smartphone kita. Ketika terdapat akses paksa dari pihak-pihak yang berusaha masuk ke garasi, kita akan mendapatkan informasi akan hal ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.